Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Safitri dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang korelasi person atau disebut dengan R, yaitu digunakan untuk mengukur tinggi kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel kuantitatif, investasi dan pertumbuhan. Nilai R berkisar dari -1 hingga +1. Kemudian untuk regresi linier sederhana, yaitu digunakan untuk memodelkan hubungan pengaruh antara variabel independen X, investasi dalam $1.000, terhadap variabel dependen Y, pertumbuhan laba dalam persen. Model umum persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y yaitu nilai prediksi pertumbuhan laba persen, X nilai investasi $1.000, A konstanta intercept, B koefisien regresi kemiringan atau rumus perhitungan konstanta A dan koefisien B yaitu B sama dengan NXY dikurangi X dikalikan Y per N X kuadrat dikurangi X kuadrat. Kemudian untuk A yaitu Y dikurangi BX per N sama dengan Y min BX. Asumsi klasik regresi yaitu uji normalitas memastikan bahwa nilai residual selisih antara Y aktual dan Y prediksi berdistribusi normal. Kemudian uji homokedasitas yaitu memastikan varian dari residual bersifat konstan atau homoscedastic untuk seluruh pengamatan, tidak membentuk pola tertentu seperti kipas atau menyebar. Kemudian uji multikolinearitas menguji apakah ada korelasi sempurna atau tinggi antar variabel bebas. Catatan khusus, pada regresi linier sederhana yang hanya memiliki satu variabel bebas, uji multikolinearitas secara teoritis tidak berlaku atau tidak dapat diuji karena multikolinearitas membutuhkan minimal dua variabel bebas. Tahapan analisis dan perhitungan data. Dari data N, terdapat 30 perusahaan pada tabel. Dilakukan penjumlahan data sebagai berikut. N sama dengan 30, kemudian X sama dengan 1516, Y sama dengan 688, 9195, X kuadrat sama dengan 3.125.688, Y kuadrat sama dengan 16.037.101, kemudian XY sama dengan 222.951.4124. Kemudian perhitungan korelasi person atau disebut dengan R. R sama dengan N XY dikurangi X dikalikan Y per akar pangkat NX kuadrat dikurangi X kuadrat dikalikan NY kuadrat dikurangi Y kuadrat. Determinasi R yaitu 919 kuadrat sama dengan 0,845 atau 84,5%. Kemudian perhitungan koefisien regresi A dan B yaitu nilai slope B 132.784.41 per 3.216.384 sama dengan 0,04128. Kemudian nilai intercept A X sama dengan 9.516 per 30 sama dengan 317,2. Kemudian Y 688 9.195 per 30 sama dengan 22,964. A sama dengan 22.964 dikurangi 0,04128 dikalikan 317,2 sama dengan 22,964 dikurangi 13,0094 sama dengan 9,870. Persamaan regresi yang terbentuk yaitu Y sama dengan 9,870 plus 0,04128X. Kemudian hasil penguji dan jawaban sosial. Pertanyaan 1, apakah terdapat hubungan antara investasi dan pertumbuhan laba? Hasilnya yaitu koefisien korelasi R sama dengan 0,909. Kemudian interpretasi terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara nilai investasi
investasi dan pertumbuhan laba. Artinya semakin tinggi investasi yang dikeluarkan perusahaan, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan labanya. Kemudian model persamaan regresi, yaitu pertumbuhan laba persen sama dengan 9.870 ditambah 0,04128 X investasi. Untuk perhitungannya yaitu Y sama dengan 9.870 plus 0,04128 dalam kurung 450 dan Y 9.870 plus 18,576 sama dengan 28,446%. Jika investasi perusahaan ditingkatkan menjadi $450.000, diprediksikan pertumbuhan labanya hanya mencapai 28,45%. Kemudian saya akan menjelaskan hasil koefisien regresi. Konstanta A sama dengan 9.870. Namun, jika perusahaan tidak melakukan investasi sama sekali, X sama dengan 0, diproyeksikan pertumbuhan laba perusahaan secara konstan adalah sebesar 9,87%. Kemudian koefisien regresi slope B sama dengan 0,04128. Koefisien bernilai positif. Setiap penambahan investasi sebesar $1.000, maka pertumbuhan laba diperkirakan akan naik sebesar 0,04128%, atau setiap kenaikan investasi sebesar $100.000, pertumbuhan laba naik sekitar 4,13%. Kemudian koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,845. Sebesar 84,5%. Variasi pertumbuhan laba dapat dijelaskan oleh besarnya investasi. Sisa 15,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Kemudian diagnostik penguji asumsi klasik. Uji multikolonialitas yaitu ada hasil dan evaluasi. Penguji multikolonialitas tidak relevan atau berlaku pada model regresi linear sederhana karena hanya melibatkan satu variabel bebas X. Multikolonialitas hanya terjadi jika ada dua atau lebih variabel X saling berkorelasi erat. Kemudian uji normalitas residual. Evaluasi nilai residual E sama dengan Y dikurangi Y dihitung untuk 30 sampel data. Penguji normalitas seperti uji Cock-Lomov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa nilai signifikan P value 0,05. Hasilnya yaitu asumsi normalitas terpenuhi, residual berdistribusi normal. Kemudian uji homokedasisitas. Evaluasi melalui analisis diagram T-bar terplot antara nilai prediksi Y dengan studentized residual. Titik-titik data menyebar secara acak di atas DNA di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu seperti gelombang atau penyempitan atau pelebaran. Hasil asumsi homokedasisitas terpenuhi. Varian residual bersifat konstan atau bebas dari heterokedasisitas. Sekian hasil presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.